Bang. Ya udah, lo mau curhat apa? Laki aye bohong, Terus? tapi udah minta maaf. Ya bagus dong. Iya, udah Elsa maafin, tapi kok kayaknya di sini tuh nggak bisa ya, Bang? Tapi udah lo maafin. Sudah. Oh, cuman perkataannya doang yang lo iyain gitu. Iya, di sini tuh kayaknya berat banget Bang mau maafin. Nah, ini nih nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali Kebanyakan, terjadi nih. kebanyakan, Sering nih. Bunda. Bunda pernah mengalami hal yang sama nggak? Sama kayak si Elsa? Tuh. Banyak Bang. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda. Kenapa sih Bang? Ada yang kepo ya Bang? Ini si Elsa. Ada Bunda, apa? Bunda mau tahu? Emang ada apa Bang? Ya, kepo. Kepo. Ini kepo deh. Ini lagi ngomongin apa sih Bang? Si suaminya Elsa punya salahnya tuh bohong. Iya. Udah dimaafin, udah Terus? minta maaf juga si suaminya. Tapi Elsa udah meminta dimaafkan, cuman perkataannya aja. Iya, Cuman hatinya tuh masih nggak Sulit pasrah. melupakan. Iya, susah. Oh, Bukan melupakan, susah memaafkan. Susah memaafkan. Iya. Susah memaafkan. Apalagi lisannya udah deh saya maafin, cuma hatinya belum gitu Iya Bang. benar. Ya berarti emang kagak bisa maafin. Itu gimana ya Ustaz? Nah itu yang cocok kita bahas di Iya. pagi hari ini. Memaafkan itu, apakah memang sulit? Assalamualaikum Bunda. Bunda, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang mulia. Tapi kenyataannya memaafkan menjadi hal yang paling sulit dilakukan. Apalagi ketika kita merasa disakiti atau dikhianati oleh orang lain. Rasa trauma, marah dan kecewa membuat kita sulit untuk membuka hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan kadang kita merasa terlalu lemah ketika kita terlalu mudah memaafkan. Bun, berbuat salah adalah fitrah manusia, bukan hanya orang lain. Kita pun tentu pernah merasa berbuat salah kepada orang lain. Meminta maaf atas kesalahan adalah sebuah sifat mulia. Namun, memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita akan lebih sangat mulia. Namun Bunda, mengapa ya memaafkan itu terasa sulit? Bunda Nada, Bunda Liza, dan Bang Melki juga Ar-Rahim akan membahasnya dalam Assalamualaikum Bunda pagi ini, hanya di TV One. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya nih, Bunda yang ada di studio dari mana? Dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Sucikan hati, bersihkan jiwa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat Bagus ya. betul. Nanti sewaktu-waktu kita harus bertiga nih punya yel-yel juga. Oh, Biar bisa iya. membalas Bunda yang ada di studio kalau Oh, punya yel-yel gitu, kayak iya. Assalamualaikum Bunda. Terus? A, S. Ya. Bang, ingat sama umur Ya udah, Bang. Ingat ya udah, umur Bang. ya udah. Maaf ya, sekali lagi maaf ya. Iya. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang memaafkan kenapa begitu sulit. Iya, betul. Bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan juga ada teman-teman dari Ar-Rahim. Cakep. Oh, bagus. Lama-lama saya suka loh. Keren. Jadi terbiasa ya, Ar-Rahim. Iya. Kita harus bikin. Iya, betul. Apa dong Bang Melki, namanya? Bunda Liza, Bunda Nada. Apa ya? MLN. Bukan. Kalau umur ya Bang ya. Nanti kita pikirin Iya, lagi iya, ya. oke. Nah ini gimana nih Bunda tema kita hari ini? Memaafkan kenapa begitu sulit? Jadi Iya. di lisan mungkin sudah memaafkan, tetapi di hati tidak ikhlas. Iya, sulit memaafkan. Aduh. M. Nah, itu dia. Melki, Nada, Liza. Duh, Bunda, udah. Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan bi rabbin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bunda. Iya. Ada satu permasalahan yang datang kembali daripada Ar-Rahim Band. Iya, Elsa. Banyak banget masalahnya kalau Kak Elsa nih. Memaafkan tapi kok sulit rasanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
Al-afu ahaqqu ma'umila bih. Memaafkan adalah yang paling benar yang dapat dikerjakan. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan memang tidak mudah menghadapi segala sesuatu dengan lapang dada, apalagi memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kendati tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Memang susah, sulit. Tapi apabila kita memaafkan, itu adalah hal yang paling benar yang dapat dikerjakan. Ada satu kisah ketika Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabatnya di masjid. Kata Rasul, bentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Datang orang tersebut melakukan sholat, udah melakukan sholat, pulang orang tersebut. Hari berikutnya Rasul mengatakan seperti itu lagi. Sebentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Orang yang sama. Cuma sholat, habis sholat langsung pulang. Ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Abdullah bin Amr, sahabat Rasul penasaran. Datanglah Abdullah bin Amr ke rumah si fulan tersebut. Tok, 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 tok. Der. Ya fulan, aku ini berantem sama orang tua. Boleh nggak kita ngikut dah nginep di sini barang 3 hari? Oh, dipersilahkan. Dilihat sama Abdullah bin Amr nih, sehari-harinya ibadahnya biasa aja. Kagak puasa Senin Kemis, enggak tahajud, enggak duha. Biasa aja ibadahnya. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, aku sebenarnya nggak berantem sama bapakku. Aku cuma pengen tahu amalan apa sih yang engkau perbuat sehingga Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah orang yang dijamin Allah masuk surga." Dengan penuh kerendahan dirinya, orang tersebut mengatakan, aku tidak punya amalan istimewa kecuali memaafkan orang sebelum aku tidur, baik sengaja ataupun tidak sengaja ia menyakitiku. Tuh, lantaran maafin doang bisa masuk ke dalam surga. Sulit, emang karena jaminannya masuk surga. Oleh karenanya hilangkan dendam daripada isi hati, keluarkan unek-unek. Semuanya juga bakal ngelakuin hal yang salah. Nggak ada manusia yang sempurna. Orang baik bukanlah orang yang tidak punya kesalahan, tapi orang baik adalah orang yang mampu belajar daripada kesalahan tersebut. Makanya Kak Else bilang ayang embebnya, kalau emang minta maaf benar-benar sadari apa kesalahannya. Kalau emang ada berupa hak, haknya kembalikan. Kalau berupa materi, materinya kembaliin. Kalau nggak bukan materi, harus ada yang dijelaskan. Kenapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Deng 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 deng. Udah. Jadi walaupun bagaimanapun juga kita harus bisa memaafkan ya Bunda ya. Harus bisa memaafkan. Iya, komunikasi sama suaminya Else. Kenapa kamu belum bisa memaafkan tuh? Kenapa yang dipendem tuh unek-uneknya keluarin? Sampaikan aja. Malah curhat sama saya. Iya. Hati-hati bang. Hati-hati Else. Saya tuh bukan cowok baik-baik tau. Aduh. Gitu ya Else ya? Iya, Bang. Paham ya? Paham, Bang. Tundukkan kepala dong. Gitu. Angkat tangannya. Biasanya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper mau nanya? Silakan. Oh, boleh. Pakai baju hitam tuh Bun. Iya, Sama bener. kan baju hidung kabeh. Iya. Assalamualkum Bun. Waalaikumsalam. Saya Yanti Andina dari Tatsiatunab Bandung. Baperin nih. Baperin nih, ya baperin. Iya boleh. Ini melanjuti yang Bunda tadi cerita ya. Itu kan tadi TLC suaminya. Nah ini kalau teman tadinya dekat, terus tiba-tiba menyakiti. Iya. Saya sudah saling memaafkan sebenarnya. Tapi kok saya merasanya masih ada yang ngeganjel. Terus pengennya dia juga merasakan sakit hati yang saya rasakan itu. Oh ini sakit hati kalau ini nih. Terus itu gimana Bun? Jadi solusinya. Iya. Jadi Kasih Bun, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pengen ngerasain hal yang sama tuh Bun. dia sakit hati. Sakit hati sama dia. Kita malah dia bundanya pengen temennya malah pengen merasakan apa yang dirasakan olehnya. Waduh. Dendam gitu kali ya. Ini jawab sekarang apa? Dijawab sekarang aja, Baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Ya.
Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, memang manusia itu Allah berikan satu keistimewaan, memiliki rasa, memiliki hati. Kalau lagi senang, hatinya senang, enak. Tapi kalau ada yang menyakiti, masuk juga ke dalam hati. Ini yang harus kita bisa memantau hati kita. Ya. Lalu bagaimana nih orang nyakitin kita? Ya wajar sih kalau kita tersakiti. Ya makanya pantas kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Itu adalah maknanya Nabi itu tahu gitu loh bahwa kita nih manusia boleh merasakan kesedihan kalau memang dilukai oleh orang lain. La yahillu li muslimin, enggak halal ya seorang muslim kepada muslim yang lain. Ayyahjur akhahu fawqa thalathi layalin, yang dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau hari pertama masih sakit, mencoba untuk memaafkan. Yang kedua masih berasa juga sakitnya, apalagi dia lewat, masih terasa juga. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena itu batasan maksimal yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika diam-diam ada rasa di hati, malah punya sifat dendam, mohon maaf. Ya, marahnya, keselnya, ada sifat dendam dalam hati. Naudzubillah. Memang dendam itu ada sesuatu dalam hati, pokoknya dia harus juga merasakan apa yang saya rasakan. Misalnya begitu, itu memang sumber awalnya dari amarah, dari rasa kesal. Tapi kalau mencoba untuk memaafkan, maka insya Allah akan hilang itu rasa di hati. Akan hilang. Tapi kalau didiemin, nggak mau memaafkan, tidak mau mencoba memberi maaf dan juga memaafkan. Nah ini yang dikhawatirkan lebih dari 3 hari, akhirnya membekas di dalam hati jadi dendam. Dendam itu apa sih? Dalam hati kita itu memiliki sesuatu kebencian. Yang kebencian ini bisa nanti ingin mendapatkan keburukan pada orang lain. Jadi kita pengen orang lain pun mendapatkan keburukan. Nah itu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena dendam ini adalah salah satu perkara yang sangat dimurka oleh Allah. Perkara dendam ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Bagaimana nih supaya hati kita tenang, supaya hati kita adem? Tadi yang pertama, Bunda Liza sudah sampaikan, belajarlah untuk memaafkan. Kenapa? Karena jaminannya adalah syurga. Allah pun juga sudah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunannya Allah. Bersegeralah mendapat syurganya Allah bagi 3 golongan manusia. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, punya harta diinfakkan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, yang tidak suka marah. Marah manusiawi tapi dia bisa menahan, insya Allah ini nih jaminannya syurga. Dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan daripada orang lain. Insya Allah tempat kita nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu Bang. Jadi memang susah banget kalau kita mau memberi maaf. Kita minta maaf sulit ya Bang ya. Benar. Tapi lebih sulit memberikan maaf. Jadi kita minta maaf susah sih memang. Tapi memang memberi maaf kadang-kadang suka lebih sulit. Atau juga kadang-kadang kita memberi maaf, ya udah saya maafin. Cuma hatinya masih ngeganjel, itu pun juga sulit juga. Iya. Jadi udah pokoknya kita pengen surga, pengen dapat ampunannya Allah, dah belajar memaafkan supaya hati kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Kadang minta maaf gengsi, memaafkan gak ikhlas. Nah, itu dia permasalahannya. Kita lanjutin setelah yang satu ini, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum